Yang pertama adalah tangguh melewati ujian kesulitan. Ini yang pertama. Yang kedua, tangguh melewati ujian syahwat. Yang ketiga, tangguh melewati ujian kemarahan. Yang pertama apa? Melewati ujian kesulitan. Yang kedua, tangguh melewati syahwat. Yang ketiga, tangguh melewati ujian kemarahan. Tiga inilah yang harus kita lihat. Kalau kita ingin jadi pemuda idaman, pemuda yang tangguh, salah satunya lihat, apakah kita termasuk pemuda yang tangguh melewati ujian kesulitan. Dan Allah telah sebutkan profilnya dalam Al-Quran, 3 ciri ketangguhan ini ada dalam satu anak muda, dalam satu kisah yang Allah abadikan, kisahnya sebagai kisah terbaik. Nahnu naqusu alaika ahsanal qasas. Kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah yang terbaik. Kira-kira siapa yang dimaksud? Hah? Kisah Nabiullah Yusuf alaihissalam. 3 ciri ini ada di dalam kisahnya, ada dalam profil Nabi Yusuf. Yang pertama, Nabi Yusuf tangguh melewati ujian kesulitan. Umur 7 tahun, saat dia akibat cemburu dari saudaranya, karena Yakub punya 4 istri dan masing-masing istri punya anak, dan Yusuf dari istri yang bernama Rahil. Saudara-saudara Yusuf cemburu sehingga keluarlah kalimatnya, la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abinna minna. Sungguh Yusuf dan saudaranya lebih disayang ayah daripada kita. Tuh mulai disitulah setan menanamkan benih-benih permusuhan. Dari mulai iri. Ingat, awal mula pembunuhan dosa dari makhluk Allah bermula dari iri. Iblis iri. Gara-gara Adam ditunjuk jadi pemimpin. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Maka dia berbuat dosa sama Allah karena irinya muncul sombong. Bagaimana bisa Adam jadi pemimpin? Dia kan anak kemarin sore. Ya kalau bahasa kita kencing aja belum lurus. Kita nih udah senior di sini. Ini ada anak baru SMP, masuk SMA langsung jadi ketua OSIS, nehi kan gitu. Iblis nolak, iri. Qabil iri sama Habil. Nabi Adam memutuskan bahwa Habil menikahi saudara perempuannya Qabil. Sementara Qabil menikahi saudara perempuannya Habil, iri, bunuh. Begitu juga yang terjadi dengan saudara Yusuf, karena iri muncul niat untuk membunuh. Alhamdulillah satu saudara bilang, kalau bunuh nggak mungkin, kita ini keturunan Nabi, jangan bunuhlah. Intinya kita tahu akhirnya mereka merekayasa kasus, Yusuf dicemplungkan ke dalam sumur selama 3 hari dibiarkan di situ. Setelah itulah Yusuf kehidupannya mulai terlunta-lunta. Diambil sama satu kafilah dagang, ditarik. Salah satu hukum adat jahiliyah, jika seseorang ditemukan berada di padang pasir kemudian diselamatkan, dia menjadi budak bagi yang menyelamatkannya. Maka Yusuf pun jadi budak, dijual. Setelah itu dioper majikan sana majikan sini. Dari umur berapa? Umur 7 tahun. Bayangkan anak umur 7 tahun hidupnya sudah terlunta-lunta. Kemana-mana. Mana-mana. Dan dia statusnya budak, bukan karyawan. Budak nggak dapat UMR. Nggak bisa nuntut umroh 3 kali setahun. Tunjangan kesehatan, pulsa sama paket kuota. Nggak ada. Yang penting lu makan, malam kerja. Itu yang dialami oleh Yusuf. Maka apa yang terjadi? Hidupnya Yusuf dari awal dia mengalami fase balik, dia sudah dalam keadaan susah. Makan susah, berinteraksi sosial susah, nggak mendapatkan kesenangan. Tapi ketahuilah, tak pernah kita dapati Yusuf menghadapi situasi yang sulit, stres, depresi, bahkan bunuh diri. Gak pernah kita dapat sejarah Yusuf ketika merenung di kegelapan malam. Kok gue hidup gini amat ya, dunia kejam, siletin badan, gak ada. Terus kemudian gantung diri, selamat tinggal dunia. Kau lihat bagaimana berdarah-darahnya diriku untuk dirimu, gak ada. Anak muda
zaman now ini. Sekarang ngelihat kondisi baru masalah sepele. Gara-gara UN gagal, gara-gara cinta ditolak, gara-gara kalah main PS. Paket kuota nggak keisi, stres. Ini menandakan salah satu pilar kekuatan inilah generasi yang lemah. Yusuf siapa di sini yang pernah jadi budak? Nggak ada. Kalau cuman masalah uang habis, kemudian jalan kaki demi datang ke sekolahan, ini nggak seberapa dialami Yusuf. Ini pasti pada melek nggak? Hello, masih ya? Aduh, sekarang ngomong sampai pengantar tidur nih. Ya nggak boleh, harus dengerin. Pokoknya nggak boleh. Yang pokoknya melek, yang masih kelihatan merem, ya lihat ya. Pokoknya suruh maju ke depan. Ya. Biarin merem maju ke depan. Saya tanya gitu ya. Ya minimal. Ya, oke. Yusuf mengalami ini, masya Allah. Makanya ini menjadi pelajaran. Kok bisa? Modal Yusuf cuma satu, nasihat bapaknya. Ini penting. Nasihat ayahnya ini kepada anak-anaknya. Apa kata ayahnya? Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Apa kata ayahnya kepada anak-anaknya sedari kecil? Cukuplah aku mengadukan keluh kesah dan curhatku hanya kepada Allah. Inilah sumber kekuatan Yusuf. Dia punya masalah, keluh kesah, tapi curhatnya ke Allah. Kalau sekarang anak muda apa-apa curhat di Facebook. Kalau nggak ada yang komen, stres. Dijapri satu-satu, like status gue apa? Komen, share, like and share, dan aminkan, kan gitu. Ini baru masalah itu aja stres. Yusuf curhat sama Allah. Jadi kalau ditanya curhat emang boleh Ustadz? Boleh. Curhat itu fitrah manusia. Allah sendiri katakan bahwa kami ciptakan manusia dalam keadaan berkeluh kesah. Surah Al-Ma'arij. Khuliqa halu'a. Manusia ciptakan dalam keadaan berkeluh kesah. Keluh kesahnya manusia maksudnya apa? Supaya diarahkan kepada Allah. Jadi antum kalau suka keluh kesah benar, cuman menjadi masalah, menjadi stres kalau dilempar kepada manusia. Manusia nggak bakal bisa nolong kita. Pura-pura simpati sama kita, di belakangnya kasihan, matilah sekalian. Gitu, teman kita pura-pura, ya Allah gue turut berduka cita. Belum tentu Allah tahu. Gitu. Makanya sumber kekuatan Yusuf itu adalah hubungan yang kuat sama Allah. Ini pertama. Jadi tangguh melewati ujian kesulitan. Jadi kalau sekarang masih, maaf ya, belum punya motor, ya ini masih bagus bisa jalan kaki. Masih bisa makan. Ya, irit banget ya. Bagaimana supaya bisa bertahan hidup di Jakarta dengan uang terbatas. Ternyata ada tekniknya, ada strateginya. Kalau pengen modal sedikit tapi bisa bertahan hidup di Jakarta. Yang pertama makan sarapan paginya energen. Siang oki jelly drink, tuh kan. Penunda lapar. Malam promah. Lakukan selama 30 hari, pingsan kan? Tenang, ada BPJS. Nah, jadi nggak usah khawatir. Jadi kalau kita lihat modalnya murah. Tuh, ada strateginya. BPJS daftar 60.000. Ya, kalau sehari energi 1.500, oke jadi 1.000, promah 500 tuh, bayangin. 1.500 tambah 1.000, 2.500, 3.000 sehari. 3.000 sama kali 30 hari, 90.000 tambah kartu BPJS, 90 tambah 60, 150.000. Bisa hidup antum. Tuh kan, diajarin tuh kan, bertahan hidup di Jakarta. Ya. Tapi urusan besok cacat apa enggak itu urusan lain.